Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani, perwakilan dari kelompok 6, akan membahas tentang analisis kurikulum IPA yang ada di SD. Kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu pengertian kurikulum, kedua urgensi kurikulum IPA khususnya di SD, ketiga itu perbedaan signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam halnya pembelajaran IPA di SD. Keempat, ada pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya, bagaimana mata pelajaran IPA di SD mengakomodasikan isu-isu kontemporer dari sudut pandang kurikulum Merdeka. Yang terakhir itu, bagaimana perbandingan antara kurikulum IPA di SD khususnya di Indonesia dengan kurikulum IPA di negara lain. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah beberapa hal yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di semua jejaring pendidikan. Di Indonesia, arti kurikulum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dalam pasal 1 ayat 19 yang menyatakan bahwa seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti halnya dengan yang lain, kurikulum IPA juga memiliki urgensi. Urgensi pertama itu membangun rasa ingin tahu. Pembelajaran IPA membantu siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu yang mereka miliki tentang dunia di sekitar. Dengan memahami fenomena alam dan proses yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua itu, urgensi kurikulum menjadi dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Kurikulum IPA memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih kompleks di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pemahaman yang baik tentang IPA di SD akan mempermudah siswa dalam menghadapi materi yang lebih sulit di sekolah menengah atau yang selanjutnya. Urgensi yang ketiga itu, kurikulum IPA mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui eksperimen dan pengamatan. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan analitis. Ini adalah keterampilan penting yang akan berguna tidak hanya dalam bidang akademis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Urgensi kurikulum IPA di SD tidak hanya itu saja. Ada yang selanjutnya itu, keempat, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA di SD juga membantu siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang mereka miliki saat ini, yang mereka pelajari dengan sesuatu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan. Selanjutnya itu, atau yang terakhir, ada mempersiapkan generasi masa depan. Dengan memahami konsep IPA, siswa akan lebih siap untuk memahami tantangan global seperti perubahan iklim dan teknologi yang baru. Pendidikan IPA yang baik di tingkat dasar dapat membentuk generasi yang lebih sadar, lingkungan, dan inovatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam perbedaannya ada dua, yaitu perbedaan tujuan dan perbedaan ruang lingkup. Dalam perbedaan tujuan, kurikulum 2013 membuat siswa lebih fokus pada penguasaan konsep, prosedur, dan prinsip sains pada pendidikan SD. Siswa juga ditekankan untuk berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Dalam kurikulum Merdeka, mengarah pada pengembangan proses belajar Pancasila, di mana pembelajaran IPA dirancang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, perbedaan signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam ruang lingkupnya. Kurikulum 2013 materinya lebih rinci dan terstruktur. Jika dilihat dari aspek penilaian, kurikulum ini lebih mengacu pada kognitif siswa, yaitu pengetahuan, dan psikomotorik siswa, yaitu keterampilan.
Sedangkan kurikulum merdeka, materinya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa dalam belajar. Dari aspek penilaian lebih beragam, tidak hanya kognitif, tapi juga mencangkup penilaian sikap dan keterampilan siswa. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama itu ada pendekatan lingkungan. Pendekatan ini yaitu kegiatan pembelajaran senantiasa merujuk dan menggunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar siswa. Pendekatan lingkungan tidak selalu mengharuskan siswa untuk belajar di luar kelas, atau sebaliknya, sekalipun siswa belajar di luar kelas, tidak otomatis berarti bahwa kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan pembelajaran atau pendekatan lingkungan. Selanjutnya itu ada pendekatan konsep. Melalui pendekatan konsep, guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk lebih memahami suatu topik dengan cara memahami konsep-konsep yang terkandung dalam topik tersebut. Selanjutnya itu ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada proses pencahariannya. Artinya siswa diajak untuk melakukan penyelidikan, eksperimen, dan kegiatan-kegiatan lain untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki. Selanjutnya itu ada pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif adalah pendekatan yang menggunakan salah satu pendekatan yang berbasis konstruktivisme. Pembelajaran yang menurut pendekatan interaktif diawali dengan pertanyaan siswa, sebab pertanyaan siswa menggambarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, sekaligus apa yang ingin diketahui siswa. Bagaimana kurikulum merdeka mengakomodasikan isu-isu kontemporer pada pembelajaran IPA? Cara kurikulum merdeka mengakomodasikan isu-isu kontemporer yaitu pada proses pembelajaran, kurikulum merdeka mengarahkan guru untuk menguatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Guru bebas menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir siswa, yaitu kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, dan kemampuan berorientasi tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Kemudian dikaitkan dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, konservasi energi, dan teknologi berkelanjutan. Pada kurikulum merdeka juga terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan situasi saat ini, guru dapat mengakomodasikan isu kontemporer perubahan iklim ke dalam proyek pembuatan EcoBreak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada perubahan iklim. Materi yang terakhir itu perbandingan antara kurikulum IPA yang ada di SD di Indonesia dan kurikulum di negara lain. Dalam hal ini, kelompok kami memilih kurikulum yang ada di Australia. Perbedaannya itu dalam gambaran umum, kurikulum Indonesia lebih menekankan pendekatan tematik integratif untuk sekolah dasar. Filosofis kurikulum Indonesia sangat terkait dengan nilai agama, budaya, dan moral yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi lebih religius, inovatif, dan bertanggung jawab. Sedangkan pada kurikulum Australia, kurikulum mereka itu lebih dirancang untuk mengembangkan siswa yang lebih sukses, percaya diri, kreatif, dan berpengetahuan luas. Selain itu, kurikulum Australia juga menekankan kemampuan lintas kurikulum seperti literasi, teknologi informasi, dan pemahaman etis. Selain gambaran umum, ada perbedaan dalam konten pembelajaran. Dalam kurikulum Indonesia, khususnya kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat sebagai IPAS, dengan harapan dapat memicu anak dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pada kurikulum Australia, yaitu kurikulum sains,
mengikuti pendekatan yang lebih disiplin dengan tema-tema yang jelas, seperti sistem, materi, dan energi mereka yang jelas. Selain itu, kurikulum sains di Australia itu juga lebih menekankan pada ilmu bumi dan ruang. Selain itu, ada perbedaan dalam kendala. Di Indonesia, kendala utamanya itu adalah kekurangan konten sains di kelas rendah, yaitu 1, 2, dan 3, dan kurangnya kompetensi guru dalam mengajarkan IPA secara integratif, serta kurangnya minat literasi dalam ilmiah. Sedangkan pada kurikulum Australia, meskipun kurikulum sains dipandang lebih komprehensif, ada kritik mengenai kurangnya perhatian dan pada dimensi moral dan spiritual dalam kurikulum, seperti pengaruh peradaban barat.